Di sini. Enggak yang ada barcode. Oke. Nah, berarti di sini ya, Mbak Anu, untuk teman-teman yang lain juga. Jadi untuk siklus 2 yang pembelajaran yang cultural berdasarkan cultural itu jangan didirikan sendiri. Jangan sulit ya. Repot dan tidak mungkin. Karena semua pendekatan yang dipakai itu ujungnya itu melebur dalam pengelolaan pembelajaran yang saudara seperti lalu ada video ya. Nah, video yang ditampilkan itu, kalau video ini ditampilkan berarti kan video ini mengambil dari fenomena-fenomena yang ada ya. Nah, dari sana bisa dimasukkan ke sini. Jadi misalnya hal-hal yang bersifat cultural budaya yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran itu bisa masuk di sini, Mbak Wahyu. Ya. Jadi mungkin saja ya Mbak Wahyu ya. Barcode-nya ini, jadi gini, mungkin saja kalau kita menemukan bahan belajar yang terkait dengan budaya di keanekaragaman hayati, mungkin saja bisa kita melihat ya, ini budayanya orang-orang kita kalau misalnya ini lepas dari pandangan segolongan aliran agama menyatakan ini tidak baik atau ini baik, lepas dari itu ya. Tapi di dalam budaya kita itu ada budaya misalnya begini, kalau di orang Jawa ada budaya kalau mantu itu menggunakan berbagai macam kelengkapan, disebut macam-macam kembang yang untuk ini. Nah, itu bisa diangkat ke keanekaragaman hayati. Tapi harus ada pesan bahwa hal yang seperti itu kan punya makna, dibuka ke nilai-nilai kebermaknaannya gitu ya. Jadi boleh masuk di situ ya. Kemudian pertanyaannya yang di situ setelah lihat video, terus pertanyaannya kan ini toh. Tentukan apa pertanyaan berikut benar atau salah ya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, ukuran dan ciri lain ya kan. Terus anak itu benar atau salah menurut dia kan begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan higher order thinking skill. Kalau kita bisa meneruskan, tidak hanya sekedar anak ditanya benar salah, tetapi anak ditanya, mengapa menurutmu benar? Kemudian, ditanya mengapa menurutmu benar. Misalnya, ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Saya menjawab benar. Kenapa kok benar? Yaitu saya menjelaskan karena dia merupakan sebuah sistem yang harus berjalan dengan baik, melibatkan interaksi komponen abiotik dan biotik di alam. Jadi ekosistem itu sistem di alam. Nah, jadi anak itu ditanya ke sana. Tapi hati-hati. Tidak semua anak bisa menjawab, memberikan alasan. Makanya nanti itu bisa menjadi pembeda, gitu Mbak Wahyu. Kalau anak itu levelnya tinggi, boleh dilanjutkan sambil memberikan alasan. Kalau tidak, ya sudah memilih saja. Ya, jadi nanti alasan itu diberikan oleh siswa atau tidak, itu nanti bisa juga memberikan gambaran ke kita dari seluruh kelas ini, siapa ya yang level berpikirnya tingkat tinggi itu sudah mulai mapan. Jadi mengarah ke sana, ya. Jadi kalau sudah diminta beri alasan, maka pertanyaan ini dan jawaban yang diberikan siswa itu sudah terkait dengan pertanyaan dan jawaban argumentasi. Berpikir berargumentasi. Jadi argumentasi itu semula itu banyak dipelajari, dikaji oleh jurnalistik. Para penulis, para jurnalis itu kalau ingin menuliskan berita menggunakan gaya bahasa yang argumentatif. Karena dia harus membangun opini. Nah, ternyata dengan lajunya orang berpikir, ternyata argumentasi itu berpikir tingkat tinggi. Nanti tolong ya dibuka misalnya komponen argumentasi itu apa saja, silakan. Ya.
Ya, ya oke. Jadi ini ada peluang ya, peluang yang cultural tadi masuk di sini ya. Mungkin yang punyanya anak S2 itu larung sesaji itu bisa masuk sini ke arah keanekaragaman, atau mungkin keanekaragaman dari itu loh Mbak, apa namanya kita punya budaya di tempat kita itu kan, pisang itu tanaman yang sedang sangat melekat dengan budaya kita, ya, pisang itu ya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari pisang itu, orang nanam pisang itu tidak sekedar keperluan ekonomi, enggak, tapi ada jenis pisang yang tidak boleh ditanam di depan rumah. Ada pisang yang boleh ditanam kalau orang tua itu sudah memasuki fase tua ya, sudah pernah mantu. Kalau belum mantu itu enggak boleh. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Terus pisang yang enggak boleh ditanam di sini tuh jenisnya ini. Nah, itu tolong atau digali nanti ya. Termasuk yang budaya Batak itu tadi ya. Jadi peluangnya di sini, jangan diberdirikan sendiri. Sudah tetap di yang saudara kembangkan ini, sisip di situ ya. Terus Mbak Wahyu, naikkan Mbak Wahyu. Apa? Oke. Saya ingin lihat yang bawah. Yang bawah. Soal Mbak Wahyu, soal Iya. tadi yang anak boleh milih mana loh? Ya belum saya buat. Nah, nggak masalah. Berarti ini anak kan boleh memilih toh? Betul. Boleh memilih. Pokoknya dia tuh kepinginnya di target tuh dapat nilai 100. Kamu 100-nya dari mana? Kamu memilih mengerjakan ini atau ini, iya kan? Nah, Betul. di situ ada aspek bahwa siswa itu diberi keleluasaan untuk memilih. Dasarnya dia memilih adalah keyakinan bahwa dia bisa menjawab soal itu dengan benar, iya enggak? Betul, Bu. Tadi lihat dia milih, aku akan yakin, wah aku milih 50 ya, nomor 50, karena aku yakin aku ini benar. Nah, saat siswa dilatih menjawab pertanyaan, lalu aspek keyakinannya itu mempertaruhkan aspek keyakinan untuk melakukan pilihan, itu artinya anak sudah berada pada level mampu mengevaluasi konsep, mengevaluasi pemikirannya sendiri. Bisa dipahami? Nah, pada tahap itu anak berpikirnya sudah pada tahap level metakognitif. Ya, sehingga kalau Mbak Wahyu mau pakai ini nanti di pembelajaran, terus nanti digali, kamu mengerjakan misalnya nomor 6, ya toh, terus diberi pertanyaan lanjut, apakah kamu yakin dengan jawaban, apakah kamu yakin dengan penyelesaian jawabanmu di nomor 6? Apa yang membuat kamu yakin? Nah, ditelusur, ditambahi pertanyaan. Maka Mbak Wahyu sudah melatihkan siswa berpikir metakognitif. Nanti bisa dianalisis jawabannya dia ini bener apa ora, keyakinannya itu bener apa ora. Jangan-jangan jawabannya salah, tapi dia yakin. Berarti kan dia yakin salah, yakin tapi salah. Nah, ini nanti diberi skor sendiri-sendiri, maka arahnya melatihkan berpikir metakognitif. Itu yang difoto. Paham ya Mbak Wahyu? Halo? Oke, ya. Di Jadi sini nanti juga boleh menambahkan ya, Bu. Tujuan saya supaya tidak membeda-bedakan juga, nanti takutnya kalau level kemampuannya beda, lembarnya beda-beda, itu kan kalau dari lembar yang sama itu menjadi rahasia bagi siswa ya, apakah mereka memilih yang memang sesuai kemampuan mereka yang tinggi atau rendah, itu kan tidak perlu menjadi konsumsi bagi teman-temannya yang lain. Iya, baik. Artinya begini Mbak Wahyu, memang kita mengukur kemampuan capaian kognitifnya itu kita berikan kepada siswa ya. Tetapi nanti di situ juga kita sekaligus bisa mengukur metakognitif. Artinya begini, nanti jangan-jangan kita jumpai ya siswa itu yang level kognitifnya mungkin dia hanya mengerjakan di set pertama saja, yaitu 6 soal. Tapi soalnya 6 itu benar. Dan dia punya keyakinan bahwa benar. Dan keyakinannya itu ada alasannya. Kenapa saya memilih itu? Saya yakin benar karena saya tahu ini, saya tahu. Berarti di jawaban dia yang nomor 1 sampai 6 itu betul, tapi kan levelnya memahami. Mungkin ditambahi sedikit,
menerapkan, ya dia skor 100, tapi levelnya di memahami dan menerapkan. Tapi dari sisi metakognisinya dia sangat luar biasa, begitu loh Mbak. Jadi kemampuan metakognisi itu kemampuan menilai diri sendiri. Itu tidak tergantung. Metakognisi itu harus dimiliki oleh orang yang sudah sampai ke mencipta gitu, enggak selalu Mbak Wahyu dan teman-teman ya. Jadi nanti ini bisa, kalau ini mau di capture sendiri sebagai hasil, maka PTK-nya Mbak Wahyu itu bisa diarahkan ke sini saja. Jadi membangun kemampuan berpikir metakognitif melalui pembelajaran ini dengan itu setelah materi terakhir higher order thinking skill melalui ini. Jadi nanti bisa di-capture PTK-nya dari ini saja gitu. Lalu keterlaksanaan pembelajarannya ya gak apa-apa, direkap aja, terlaksana, tapi analisisnya nanti fokus di sini gitu. Bisa ya, Mbak Wahyu paham ya? Nanti tentunya Mbak Wahyu harus mencari rujukan tentang berpikir argumentatif, berpikir kognitif itu. Nah, mungkin ada tambahan dalamnya. Kalau memang ini dipikir sendiri, tidak judul PT bukan lagi isi atau penerapan modul ajar topik ini di kelas ini. Nah, tidak. Tapi, implementasi penilaian berbasis pada metodologi untuk meningkatkan kemampuan berpikir tinggi siswa untuk mengatasi kerendahannya kemampuan berpikir siswa di kelas ini pada materi ini gitu. Bisa ya teman-teman ya, paham ya yang lainnya. Nanti itu detailnya harus dibicarakan dengan pembimbingnya. Pembimbingmu siapa Mbak Wahyu? Bapak Raharjo, Bu. Oh iya, bisa ke Pak Raharjo. Atau nanti kalau misalnya ragu-ragu atau enggak nyaman, artinya enggak nyaman itu mungkin sungkan dengan Pak Jo, enggak apa-apa, boleh tanya saya karena ini juga terkait dengan mata kuliah yang kita kelola bersama gitu. Ya. Bisa ya? Iya. Jadi dari paparan ini kita lihat slotnya tema yang cultural bisa masuk, kemudian ini memberikan peluang melatih berpikir berpikir argumentatif, dan kita juga bisa mengarahkan pada berpikir metakognitif, karena berpikir metakognitif itu ya itu tadi, tidak hanya berpikir untuk terhadap konsep punya pendapat yang benar, tapi seberapa benar, seberapa yakin enggak dia dengan kebenarannya itu gitu. Kok ojo-ojo jawab ini kan yakin benar apa enggak, dia ngomong ini ragu-ragu, ada toh kita memberikan jawaban. Nah, kalau saudara ujian dulu kemarin jawab ngono terus diangen-angen iki mesti bener, tapi ono sing bu bener bu gak ya ragu-ragu. Nah, itu metakognitifnya masih kurang di bidang di titik itu gitu. Bisa ya Mbak Wahyu? Ya, sakit Ibu. Iya. Terima kasih atas masukannya tadi. Tapi mohon maaf kalau boleh nanti saya izin sebentar lagi harus jemput anak saya dari sekolah. Oh iya, enggak apa-apa. Iya, kira-kira ini sudah ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Kalau tidak ya enggak apa-apa, saya akhiri. Kan saudara harus masuk ke LMS itu lebih banyak waktu ya yang harus disiapkan. Yang penting mengarahkannya, kita berada di on the track gini, lalu kita punya strategi untuk siklus 1, siklus 2 itu jangan dipikir terpisah, tapi itu include, masukkan ke perangkat sehingga tidak terlalu berat. Jangan dipikir menjadi produk yang terpisah, jangan. Bisa dipahami? Halo, yang lain? Yang lain ada pertanyaan? Ya, atau saudara unggah saja perangkatnya ya, nanti saya akan melihat mungkin ada titik-titik yang peluangnya itu bisa ditajamkan di beberapa titik gitu loh ya. Kalau yang bimbingan saya kan ketemu terus selama PPM. Ada yang ditanyakan? Boleh tutup Mbak Wahyu? Baik,
Terima kasih atas kesempatan untuk memaparkan modul ajar saya, meskipun masih banyak kekurangan. Nggih, terima kasih Bu. Apalagi nggih? Iya ya, sudah nggak apa-apa, ditutup aja. Ditutup kuliahnya? Ditutup itunya, share screen-nya itu. Oh iya, maaf. Ditutup. Nah, sekarang kuliahnya ini masih ada pertanyaan tidak? Atau sih dengar-dengar? Ngono yo. Karena saya yakin untuk membuat perangkat itu nggak bisa sambil jalan, ya. Dilihat dulu terus dirasakan, ya. Ya dibawa ngelamun sampai kemana gitu. Kalau saya ngembangin perangkat itu sampai ngelamun itu, oh iya ya, PPJB. Saya akan cut di sini dengan topik ini. Saya lanjut di sini. Saya akan ke sini. Itu mikirin melaku, Bang. Kalau saya. Jadi begitu duduk itu langsung sudah ada ide. Bagaimana? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dari di sini ya. Untuk yang pembimbing saya nanti bisa kita konsultasinya bisa melalui grup yang SMA 10, SMA 13 dan Pamekasan ya, Galis Pamekasan. Ya. Tetapi yang untuk terkait mata kuliah konsultasi, silakan saudara bertanya ya, enggak apa-apa, di chat saja ya. Baik, kalau begitu saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Tetap semangat ya. Senin sudah kembali ke sekolah untuk melanjutkan program yang lain yang berujung pada 1001 tagih ya. Tapi insya Allah bisa, ya harus bisa. Baik, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, saya izin keluar ya. Terima kasih Bu Rini.